Rumah Limas menjadi rumah adat yang paling terkenal di Sumatera Selatan. Limas adalah sebuah akronim dari Lima Emas. Masyarakat juga sering menyebutnya sebagai rumah bari yang bermakna rumah tua. Rumah Limas ini sering kita lihat pada gambar uang 10.000. Lalu ada salah satu ikon yang terkenal di Sumatera Selatan yaitu Jembatan Ampera, adalah sebuah jembatan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan Ampera, yang telah menjadi semacam lambang kota, terletak di tengah-tengah Kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Rumah adat Riau memiliki beragam nama, mulai dari rumah Melayu atap Limas Potong, rumah Melayu lipat kajang, dan rumah Selaso jatuh kembar. Keberadaan tiga rumah ini hingga kini masih dilestarikan. Rumah Gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau. Menurut bentuknya, rumah adat ini disebut rumah gonjong atau rumah bagonjong, rumah bergonjong, karena bentuk atapnya yang bergonjong runcing menjulang. Bentuk gonjong yang runcing diibaratkan sebagai harapan untuk mencapai Tuhan. Atap ini juga berfungsi untuk menahan curah hujan sehingga tidak membebani bangunan di bawahnya. Selanjutnya ada salah satu rumah adat Sumatera Utara, yaitu rumah adat Karo atau Siwaluh Jabu. Siwaluh Jabu, artinya satu rumah yang dihuni oleh 8 keluarga. Siwaluh Jabu memiliki bentuk yang unik dan megah. Sekarang kita akan melihat rumah adat Aceh, salah satunya adalah rumah adat Provinsi Aceh, yang bernama Krongbade. Provinsi Nangro Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah berada di Pulau Sumatera dan menjadi provinsi paling barat di Indonesia. Lalu ada Dakota RI-001 Seulawah adalah pesawat angkut yang merupakan pesawat pertama milik Republik Indonesia. Pesawat jenis Dakota dengan nomor sayap RI-001 yang diberi nama Seulawah ini dibeli dari uang sumbangan rakyat Aceh. Kalimantan Selatan juga memiliki rumah adat yang khas dan unik. Rumah adat di Kalimantan Selatan bernama Rumah Bubungan Tinggi. Rumah adat Kalimantan Timur Rumah Lamin yang merupakan rumah adat suku Dayak adalah rumah panggung yang panjang dan sambung menyambung dan terdiri banyak kamar. Panjang rumah Lamin dapat mencapai 300 meter dengan lebar 15 meter dan tinggi kurang lebih 3 meter. Di Maluku Baileo adalah sebutan untuk rumah tradisional orang Maluku. Salah satu wilayah di mana bangunan ini masih terpelihara dengan baik adalah di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Rumah Baileo tidak difungsikan sebagai rumah tinggal, melainkan hanya digunakan pada pelaksanaan acara adat atau keagamaan. Rumah adat Sulawesi Utara, rumah adat Walewangko. Rumah adat ini dibangun dalam bentuk rumah panggung yang ditopang oleh tiang-tiang, sedangkan tiang yang digunakan bisa mencapai 16-18 tiang. Rumah adat Walewangko juga menjadi ciri khas, 2 tangga terletak di bagian depan rumah. Istana Anak-anak Indonesia adalah bangunan berbentuk istana mirip dalam sebuah dongeng Cinderella. Istana ini dapat menjadi tempat belajar dan bermain bagi anak-anak. Bangunan utama istana dinamai Graha Widyatama, terdiri atas 4 lantai dengan ruang terbuka di lantai 2. Bangunan ini memiliki 2 sayap dan menara menjulang tinggi ke angkasa, lambing kebersamaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam menggapai prestasi setinggi langit.
Prasasti peresmian gedung ini ditandatangani oleh Presiden Soeharto tanggal 20 April 1986. Di dalam ruang ini disajikan pameran wayang dan peragaan aneka permainan tradisional anak. Sekarang kita ke Sulawesi Selatan. Rumah adat Sulawesi Selatan salah satunya yang dikenal dari daerah ini adalah rumah adat yang diberi nama Tongkonan. Rumah adat Tongkonan merupakan bagian yang penting bagi masyarakat karena selain untuk tempat tinggal, Tongkonan juga dijadikan sebagai tempat upacara. Rumah adat dari NTT pertama adalah Rumah Musalaki. Secara filosofi, Mosa memiliki arti ketua dan Laki memiliki arti adat. Maksudnya adalah rumah ini digunakan untuk tempat tinggal ketua adat. Tetapi semakin ke sini, banyak bangunan bahkan hingga kantor pemerintahan mengadopsi gaya rumah Musalaki. Setidaknya ada 5 rumah adat yang dikenal di Nusa Tenggara Barat. Kelima rumah adat tersebut bernama Rumah Adat Bel, Bel Jajar, Bel Lumbung, Berugak Sekenam, dan Istana Sumbawa. Angkul-angkul adalah bagian dari rumah khas Bali yang berfungsi sebagai pintu masuk. Bangunannya mirip dengan gapura dan ditempatkan di bagian depan rumah. Ciri khas angkul-angkul adalah bagian atau model atap yang diukir dengan ukiran tradisional. Rumah joglo menjadi salah satu ikon yang ada di Jawa, khususnya Jawa Timur. Desain rumah joglo juga sangat khas dengan bentuk limas dan bangunannya berasal dari kayu jati. Bangunan dan pondasi rumah joglo sangat erat kaitannya dengan kepercayaan kejawen yang dianut masyarakat Jawa. Pada dasarnya, orang Jawa Tengah dahulu membangun rumah berlandaskan fungsi dan status sosial. Rumah adat di Jawa Tengah juga salah satunya rumah adat joglo. Rumah adat joglo ini dikenal sebagai rumah untuk para bangsawan atau orang kaya. Tidak heran bila rumah ini berbahan utama kayu yang mahal dan berkualitas. Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa merupakan tempat ibadah kaum penghayat aliran kepercayaan dan kebatinan. Pangeran Sambernyawa adalah tokoh bangsawan dari Surakarta yang terkenal sangat sakti dan pandai mengatur siasat perang dan tidak mau bekerja sama dengan VOC. Julang Ngapak atau juga disebut Julang Ngampak adalah nama rumah adat Jawa Barat. Nama ini diambil dari bentuk atap yang terlihat seperti burung julang yang sedang mengepakkan sayapnya. Rumah adat Julang Ngapak bisa ditemukan di daerah Garut dan Kuningan, Jawa Barat.
Rumah adat masyarakat Lampung disebut dengan Nuou Sesat. Nuou sendiri artinya rumah dan sesat berarti adat. Nuou Sesat ini berdiri di atas tiang yang megah. Oke teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Mohon maaf jika penjelasan dari kita kurang detail dan ada beberapa rumah adat yang belum dibahas karena tim RCO sudah kelelahan keliling taman mini ini yang sangat besar. Tapi dengan informasi yang kita sampaikan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video Raihan Channel Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. See you next time. Assalamualaikum.